Itu pertanyaan bagus banget. Karena itu kan pertanyaan semua orang kan. Gimana cara kita safeguard wallet kita kalau misalnya kita kejadian kematian. Satu, kalau misalnya lu mati, pertanyaan cuma gini. Kalau lu sekarang mati, tapi keluarga lu nggak bisa ngambil koin lu, itu percuma. Orang-orang kayak kita udah punya protokol. Gitu. Kalau kita kenapa-napa, aset kita masih aman. Kalau lu sekarang mati dan Bitcoin lu nggak pernah bisa di-retreat, berarti lu nggak ngerti self custody. Oke. Satu, aset size-nya berapa? Ini penting. Karena gue jujur ya, di hati gue yang paling dalam. Aset size di bawah 1M, use exchange. Kenapa? Contoh ya. Ini gak ada ya, gue gak disponsor sama siapapun ya. Tapi maksudnya exchange, misalnya Indodax itu. Lu bisa datang ke kantornya. Nyokap lu bisa datang ke kantor kalau kenapa-napa. Aset di bawah 1M, use exchange. Kemungkinan meledaknya ada nggak? Ada. Tapi pelajarin siapa di belakangnya. Makanya kenapa gue prefer bahkan ada yang lokal. Kenapa? Karena ya lu bisa datang ke kantornya dan itu udah banyak kejadian. Dua opsinya, lu bisa pakai multisig. Nah kalau gue apa yang bakal gue pribadi bikin, itu kan pertanyaan lu kan. Sorry, sama ini mungkin kalau kan udah berkeluarga mungkin tinggal share ke istri atau kalau kayak khususnya mungkin broadcasting belum. Ya, gue ada succession planning, jadi itu namanya succession planning. Gimana cara turunin hartanya kan? Gue akan bikin semacam trust. Jadi ada 3-5 council yang bisa buka. Tapi mereka nggak bisa buka satu sendiri-sendiri, harus multisig. Dan itu nanti akan diturunkan kalau misalnya gue punya anak. Jadi dicariin setiap tahun berapa dan segala macam. Trust, formatnya tetap trust, tetap legal bindingnya tetap trust. Jadi multisig tapi trust. Nah, problemnya sekarang, apakah lu mau safeguard itu di wallet lu sendiri yang bisa compromise kayak tadi? Apakah lu mau simpen di third party, tapi yang di asuransi? Maksudnya apa? BitGo, Fireblock. Tapi itu kalau aset lu luar biasa besar, itu 100 M. Lu bisa custody di BitGo atau di Fireblock. Kalau pertanyaan kan gini, kayak misalnya exchange seperti toko kripto, Thrift dan lain-lain. Emang uangnya mereka pegang? Emang mereka berani pegang uangnya? Jawabannya enggak. Mereka simpan di BitGo atau nggak Fireblock. Cuma 2 perusahaannya. Binance juga sama, BitGo, Fireblock. Tapi kalau Binance dia pakai Fireblock sama Cefu. Cefu itu buatan dia sendiri. Jadi kalian harus tahu cara big institution tuh play gimana. Mereka bahkan nggak berani pegang uangnya sendiri. Level Binance tuh nggak berani pegang uangnya sendiri. Mereka taruh di Fireblock. Jadi kalau aset lu udah luar biasa besar, pakai di sana. Gitu saran gue. Mungkin dari Bro Kakak, pengalaman yang udah punya istri? Ya sama sih. Kalau 1M di bawah, ya even malah di bawah 5M tuh masih oke di exchange. Mungkin 1 sampai 5M ya consider exchange luar. Ini bukan promosi juga ya, tapi pilih yang paling rigid ya, paling solid dan chance-nya dihilangkan tuh kecil. Ya, kita lihat ya beberapa exchange luar itu yang udah dikena pressure test ya berkali-kali, ya selalu pakai yang tier 1. Ya. Itu menunjukkan kalau dia udah di pressure test berkali-kali, ya sampai udah pernah kan withdraw 9 billion sehari. Itu dia nggak kenapa-napa, ya itu bijak ya, di bawah 5M masih pakai itu. Ya, kalau di atas itu ya pribadi mungkin ya di-share lah seed phrase-nya. Kalau berkeluarga ya mungkin sama istri, kalau enggak ya sama ibunya. Tapi jangan salah juga ya, mereka juga dikasih tahu cara bukanya. Jangan ya kamu kasih tahu tapi dia nggak ngerti bukanya, itu percuma juga. Ya, dikasih tahu ya penjelasan apa itu blockchain, self custody, sama protokol kayak gimana mengakses uang kalian. Nah itu yang paling matters. Dan saran lagi, kalau mau aman, ya sebenarnya di Bitcoin dalam jangka panjang. Tapi kalau kamu really like stability, ya stable coin tapi pecah beberapa stable coin. Mungkin USDC, USDT, USDD, ya USDE. Itu meminimalisir juga risikonya in case ada kejadian kayak USD. Jadi stablecoin pun apakah perlu didiversify ya? Saya diversify juga stablecoin. Jadi jauh lebih masuk akal ya daripada ya kita hanya betting ke USDT. Kalau bangkrut gimana? Oke, masih ada USDC. Ya, di Bitcoin base. Oke, kalau USDC bangkrut, oh USDD ya, just in sun. Jadi kamu juga harus punya pikiran stablecoin is not really stable actually. Ya. Jadi ada porsinya Bitcoin, ada stablecoin pun juga dipisah dan juga dipecah ya. Sedemikian rupa, senyaman kamu. Dan actually owning sesuatu di luar kripto itu juga make sense juga. Wise.
Ya, jadi jangan semuanya oke, saya crypto guys semua di crypto. Menurut saya 30% semua di crypto itu udah sangat ekstrim. Kalau kalian berkeluarga, sangat-sangat ekstrim. Jadi jangan sampai kayak orang kebalikan sekarang ya. Altcoin only portfolio 100% di crypto, tapi belinya altcoin terus habis itu kepecah-pecah terus habis itu udah nggak ada alokasi semua. Itu yang terjadi sekarang sebenarnya. Kenapa orang bener-bener meltdown ya 6 bulan terakhir ini karena nggak ada stabilitas di hidupnya ya, dan stabilitas itu juga needed untuk kita mencapai yang namanya long term growth. Harus ada stabilitas.